Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Selamat datang di acara Sapaan Pagi Kompas Muntilan. Mari kita awali ibadat singkat ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, hari ini adalah hari raya hati Yesus yang Maha Kudus. Dalam perjalanan sejarah hidup manusia, hidup Anda, hidup saya, Tuhanlah yang pertama-tama menaruh hati kepada kita. Tuhanlah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dan cinta Tuhan itu tanpa syarat. Saudara-saudari, mari kita dengarkan bacaan Injil hari ini. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada waktu itu bersabdalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepada Bapakku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Marilah datang kepadaku semua yang letih dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah pikulan yang kuletakkan atas bahumu, dan ringanlah bebanku." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, Yesus bersabda, "Di mana hartamu, di situ hatimu." Kalau harta adalah uang, maka kita akan meletakkan hati pada uang. Segala perjuangan adalah untuk mendapatkan uang. Apapun yang terjadi, maka bisa saja terjadi hanya karena uang. Ya, hanya persaudaraan bisa hancur. Tetapi kalau harta kita adalah persaudaraan sejati, maka perjuangan kita adalah bagaimana kita bisa semakin bersaudara, semakin dekat, semakin sehati. Inilah gambaran di mana hartamu, di situ juga hatimu. Ada juga ungkapan, ada hati, ada energi. Mempunyai hati yang tercurah pada sesuatu, maka itu akan menimbulkan kekuatan. Jika orang punya hati terhadap tanam-tanaman, kalau ia sudah berkebun, seringkali lupa waktu, bahkan tidak makan, tidak minum, kepanasan, kotor, ada ulernya, tetapi nggak masalah. Namun kalau orang tidak punya hati terhadap tanam-tanaman, disuruh berkebun, jangankan berkebun, nyiram tanaman 5 menit aja sudah mengeluh. Yang panas lah, yang kotor lah, ada ulernya. Padahal yang dihadapi dua orang ini sama, tetapi yang satu punya hati sehingga ia tidak mengeluh dengan segala kesulitan, yang lain tidak punya hati, maka ia akan mengeluh. Itulah gambaran ada hati, ada energi. Ada sebuah kisah nyata yang memperlihatkan bagaimana cinta bisa berubah menjadi kekuatan yang luar biasa.
Suatu hari ada seorang ibu bersama anaknya balita mengendarai mobil. Dan karena ada sesuatu, mobil itu terguling. Ibu itu berhasil keluar dari mobil, tetapi anaknya balita masih di dalam. Lalu dengan segenap tenaga ia membalikkan mobil itu, menjebol pintunya dan mengeluarkan anaknya. Setelah itu mobilnya terbakar. Orang tentu terkejut, dari mana dia punya kekuatan seperti itu. Karena setelah itu dites untuk ngangkat ban mobil aja nggak kuat. Oh, ini sak mobilnya bisa dibalikkan, pintunya dijebol. Itulah kekuatan cinta. Dan saat ini yang kita rayakan adalah kekuatan cinta Yesus. Cinta tanpa syarat yang berkorban mati-matian agar kita selamat. Yesus berkorban hingga wafat, tapi kemudian bangkit dan kita selamat. Maka saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mohon berkat Tuhan agar kita sungguh memiliki hati yang seperti Yesus. Punya kasih yang begitu besar, sehingga hidup kita pun juga penuh energi, tidak mudah mengeluh terhadap segala tantangan. Amin. Saudara-saudari, mari kita bawa dalam doa intensi-intensi pribadi kita. Ya Bapa, kami berdoa bagi mereka yang lelah, berbeban berat. Berilah hati yang terbuka, yang penuh cinta, sehingga mereka dapat menjalani hidup ini dengan penuh semangat, penuh energi karena punya hati. Kami berdoa pula bagi mereka yang putus asa, tidak tahu jalan keluar, melokro. Semoga Kau memberikan rahmat untuk kembali bersemangat, memiliki hati yang penuh cinta. Ini semua kami lakukan di Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saudara-saudari, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Allah yang Maha Kuasa dan kekal senantiasa memberkati kita semua, memberkati orang-orang kita cintai dan kita doakan pada hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian ibadat kita sudah selesai. Saudara-saudari, jangan lupa punya hati, karena di sana kita akan bahagia. Amin.